warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurratu Ainia Dewia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada kelas C dengan nomor NIM 60640320094. Pada kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis yang ada pada karya ilmiah. Sebelumnya, apa sih karya ilmiah itu? Menurut Wikipedia, karya ilmiah adalah laporan tertulis yang diterbitkan untuk memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Tujuan dari karya ilmiah yang pertama adalah sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran dan hasil penelitian. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian dengan benar. Ada beberapa jenis karya ilmiah yang sering kita dengar. Contohnya ada artikel ilmiah, makalah, disertasi, tesis, dan skripsi. Jenis yang pertama adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan berisikan pemikiran atau pandangan dari penulis dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Artikel ilmiah berbeda dengan artikel jurnalistik. Bila dalam artikel jurnalistik, tulisannya bisa berupa pendapat subjektif dari penulisnya. Sedangkan dalam artikel ilmiah, pendapat dalam artikel harus bersifat objektif dan memiliki dasar keilmiahan, yakni ditulis dengan menggunakan teori tertentu. Tujuan penulisannya dalam artikel ilmiah adalah untuk memberikan analisis sederhana atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori tertentu. Topik yang diangkat dalam artikel ilmiah biasanya terkait dengan fenomena atau temuan yang terbaru. Jenis yang kedua adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan dari data lapangan atau analisis dari sumber yang bersifat empiris dan objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah presentasi, seminar, ataupun sinopsum. Perbedaan mencolok makalah dengan karya ilmiah lainnya adalah pada kontennya yang tidak begitu mendalam. Artinya, makalah disajikan dalam bentuk sederhana dan tidak terlalu detail membongkar keseluruhan analisis. Jadi, isinya ringkas namun tetap mengedepankan sisi runtut sistematika penulisan, logika berpikir, dan objektivitas karya ilmiah. Jenis karya ilmiah yang keempat adalah tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis untuk menyelesaikan studi jenjang S2. Bentuknya hampir sama seperti makalah, skripsi, ataupun disertasi. Yang membedakan hanyalah penyajian dalam analisisnya yang lebih mendalam dengan menggunakan teori. Di dalam tesis, analisisnya lebih tajam sehingga menghasilkan sebuah temuan baru atau sebuah permasalahan. Biasanya, tesis itu ditulis lebih tebal daripada makalah ataupun skripsi. Hal itu dikarenakan analisisnya lebih detail dan biasanya analisis datanya lebih dari 2 bab. Jenis karya ilmiah yang ketiga adalah disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis untuk menyelesaikan studi jenjang rektorat atau S3. Sama seperti dengan makalah, skripsi, ataupun tesis. Namun yang membedakan hanyalah fokus utama penulisannya ialah memunculkan teori baru atau pembuktian baru atas temuan dari sebuah masalah. Ketika menulis disertasi, tidak hanya melakukan
analisis, melainkan melakukan pengujian teori. Pengujian teori itu untuk menemukan apakah teori yang digunakan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada atau apakah ada kelemahan pada teori tersebut. Selain itu, dalam disertasi biasanya dapat menghasilkan sebuah teori baru atau merevisi teori yang sudah ada. Oleh sebab itu, dalam penulisannya ada bagian tersendiri, biasanya 2 bab lebih yang membahas mengenai teori yang digunakan. Pembedanya, analisisnya jauh lebih tajam ketimbang tesis. Dalam menganalisis permasalahan sangat detail dan terlihat inti permasalahan yang diangkat. Dengan kata lain, menulis disertasi harus memerlukan teori baru. Cukup sekian dari pembahasan saya mengenai jenis-jenis karya ilmiah yang sering ditemukan dalam akademik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.